mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, ya termasuk tadi pembagian baju gratis. Senang sekali sih, karena jarang ada sekolah yang gratis, apalagi swasta. Saya melihatnya dengan bantuan pemerintah yang saat ini ada itu sangat membantu. Tetapi punya dampak yang cukup besar terhadap persoalan-persoalan SPMB kita. Makanya alhamdulillah di 2025 SPMB kita bisa berjalan dengan baik. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga yang dijamin oleh negara. Namun sampai di usia ke-80 kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan di dunia pendidikan. Di antaranya adalah infrastruktur yang tidak merata, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, kualitas dan kesejahteraan guru, dan jumlah anak putus sekolah yang masih memprihatinkan. Permasalahan ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di kota Balikpapan. Namun pemerintah kota, Pemkot Balikpapan, tidak tinggal diam. Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan sebagai salah satu program prioritas, sekaligus sebagai realisasi Asta Cita keempat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai permasalahan yang muncul diidentifikasi sekaligus dicarikan jalan keluarnya. Di antaranya adalah kekurangan jumlah sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Balikpapan, sehingga tidak bisa menampung seluruh lulusan sekolah dasar atau SD. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Balikpapan kemudian menyusun kebijakan strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah inovatif yang diambil Pemkot Balikpapan sebagai salah satu solusi masalah tersebut adalah dengan menggandeng 13 SMP swasta di Balikpapan dengan menerapkan program subsidi biaya pendidikan secara penuh untuk tahun ajaran 2025-2026. Tentunya dasarnya itu amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara itu kan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu semua warga negara. Nah tentunya dengan dasar itulah langkah yang kami ambil untuk memfokuskan dalam program pemerintahan kami ini untuk tentunya menciptakan generasi emas sesuai dengan cita-cita dari pemerintah pusat kita. Kita ingin kesetaraan itu jangan sampai ada paradigma asumsi bahwa sekolah negeri dan swasta ada perbedaan. Sekali lagi bahwa kami tidak ingin ada perbedaan terhadap di dunia pendidikan pada khususnya di Kota Balikpapan. Makanya kami juga menggandeng, memfungsikan dan bermitra dengan 13 sekolah swasta SMP yang ada di Kota Balikpapan. Artinya sejalan dengan program kita semua menggratiskan, termasuk juga memberikan SPP-nya dan termasuk seragam sekolahnya. Penerapan kebijakan sekolah gratis sendiri memang sudah sejak lama diterapkan di Indonesia. Pemerintah Kota Balikpapan sendiri sudah menjalankan program subsidi pendidikan secara signifikan sejak tahun 2020. Para siswa yang bersekolah di SD dan SMP negeri maupun swasta secara rutin mendapat bantuan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP melalui program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Namun hal tersebut masih dirasa belum cukup. Masih perlu alternatif lain untuk mencapai pendidikan yang merata bagi seluruh warga Balikpapan. Langkah tersebut diantaranya adalah dengan berkolaborasi bersama sekolah swasta. Sebetulnya program ini sudah lama direncanakan, baru kami realisasikan di tahun 2025. Problem utamanya sebetulnya ada jarak atau disparitas yang sangat jauh antara jumlah sekolah dasar kita dengan jumlah sekolah menengah pertama kita. SD di Balikpapan itu ada 138 sekolah, kemudian SMP-nya hanya 28 sekolah. Kami dalam 3 tahun terakhir, pemerintah Kota Balikpapan telah membangun sekitar 4 sekolah SMP. Tetapi ternyata daya tampung itu juga belum bisa mengcover jumlah murid kita dari sekolah dasar untuk masuk ke SMP. Oleh karenanya, dengan keterbatasan lokasi, area, dan dalam rangka memetakan seluruh
jumlah sekolah dengan posisi-posisi yang tepat agar sekolah itu ada merata lokasinya, maka kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang dari sisi infrastruktur sudah ada, dari sisi sumber daya manusia ada, tinggal bagaimana kita melakukan kolaborasi. Lalu kemudian muncullah ide bagaimana kalau pemerintah hadir di tengah-tengahnya dengan memberikan subsidi full. Ada dua hal yang menjadi perhatian pokok. Yang pertama adalah menyepakati berapa nilai uang masuk sekolah dan berapa nilai uang SPP-nya. Di kita, pemerintah Kota Balikpapan, 4 tahun terakhir ini sudah mensubsidi seluruh sekolah swasta untuk SPP-nya. Untuk sekolah dasar itu nilainya 75.000 per anak, untuk SMP 110.000 per anak. Sehingga ketika kita melakukan kalkulasi dengan subsidi penuh 13 sekolah itu, maka hanya menambah 40.000 per anak di setiap tahunnya, dengan jumlah siswa di 13 sekolah itu hanya sekitar 800 siswa. Jadi hanya 40.000 kali 8, jadi hanya kurang lebih 1 sampai 2 miliar saja tambahan yang kita harus keluarkan. Maka angka yang tidak terlalu besar menurut saya, tetapi punya dampak yang cukup besar terhadap persoalan-persoalan SPMB kita. Makanya alhamdulillah di 2025 SPMB kita bisa berjalan dengan baik, banyak pilihan-pilihan sekolah. Tahun ajaran baru 2025-2026 merupakan momen penting bagi Pemkot Balikpapan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi warga Balikpapan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan menggandeng 13 SMP swasta. Program gratis ini mencakup subsidi SPP, uang pangkal masuk sekolah, seragam sekolah gratis, dan bantuan operasional sekolah atau BOSDA. 13 SMP swasta yang terlibat dalam program sekolah gratis ini adalah SMP PGRI 4, SMP Plus Nurul Khairat, SMP Wiyata Mandala, SMP PGRI 7, SMP Al-Ula, SMP IT Asadiyah Manuntung, MTS Ibnu Khaldun, SMP PGRI 2, SMP Sabilal Muhtadin, MTS Sabilal Muhtadin, SMP YPI, SMP Sinar Pancasila, dan SMP Al-Hasan. Ke-13 SMP ini sangat antusias dan menyambut baik program ini. Beberapa dampak positif yang dirasakan adalah meningkatnya jumlah minat masyarakat untuk bersekolah di SMP mereka, sehingga ada beberapa SMP swasta yang menambah rombongan belajar atau rombel karena bertambahnya jumlah calon siswa yang mendaftar. Salah satu SMP swasta yang merasakan manfaat program ini adalah SMP Wiyata Mandala yang terletak di Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan. Kalau dari segi bisnis tidak pengaruh Pak, karena saya memikirkan lama. Kalau saya tidak mengambil ini, misalnya saya hitungan dapat 2 kelas, ngambil di sini saya dapat 4 kelas, itu berarti saya punya keuntungan. Maka itu yang saya paparkan kepada yayasan. Program gratis ini sama dengan negeri. Untuk tahun ini ada 4 kelas. Seperti itu, yang disubsidi sama pemerintah itu di kelas 7. Manfaat yang pertama itu memang penambahan siswa sangat terasa banyak. Yang kedua, kami bisa menepis kalau ternyata kalau tahun kemarinnya kan sekolah swasta itu khususnya sekolah kami dicapnya sama sekolah-sekolah yang lain siswa buangan. Kalau dari negeri selesai baru ke sekolah kami. Ternyata tidak Pak, setelah ada program ini, program gratis ini, siswa berprestasi pun ada di sekolah kami kelas 7 sekarang. Alhamdulillah untuk tenaga pengajar tercukupi Pak. Harapan pertama itu mudah-mudahan program ini terus berjalan. Karena kalau program ini terus berjalan, pendidikan di Kota Balikpapan itu merata Pak. Program pendidikan gratis di SMP swasta ini pun sedikit banyak mengubah paradigma masyarakat terhadap sekolah swasta. Sekolah swasta yang sempat dipandang sebelah mata saat ini sudah mulai dilirik dan diminati masyarakat. Hal ini berkat dukungan pemerintah Kota Balikpapan dan tentunya pihak sekolah swasta sendiri yang terus berbenah menjadi lebih baik. Senang sekali sih, karena jarang ada sekolah yang gratis, apalagi swasta. Sekolahnya bagus dan juga banyak guru-guru yang ramah, baik. Murid-muridnya juga baik-baik banget.
Saya senang banget. Saya juga bersyukur apa adanya dari pemerintah gitu. Karena lebih ke agama. Karena swasta kan Yata Mandala ini. SMP swasta lainnya yang ikut serta dalam program sekolah gratis ini adalah SMP PGRI 4 Balikpapan yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Sekolah yang memiliki segudang prestasi ini juga menambah rombel untuk siswa baru karena minat masyarakat yang besar untuk mengenyam pendidikan di SMP ini. Saya merasa sangat senang dan bahagia sekali karena program ini sangat membantu orang tua siswa. Kita bantuan dari Bosda, subsidi SPP itu rutin sudah dari dulu itu sudah dapat. Jadi di PGRI 4 ini ada beberapa eskul yang peminatnya banyak. Pertama itu band, kemudian paskib. Kita setiap tahun itu buat lomba konten kreatif buat video. Jadi setelah anak-anak buat video, nanti video mereka itu mereka pasang di IG mereka atau ke TikTok mereka. Jadi informasi ini cepat nyebar. Harapannya itu semua anak Balikpapan itu bisa sekolah semuanya karena kan ada beberapa yang kekurangan masalah ekonomi itu bisa terfasilitasi. Salah satu daya tarik yang dimiliki SMP PGRI 4 Balikpapan adalah pilihan ekstrakurikuler yang beragam. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa siswa berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Karena di SMP PGRI 4 menyediakan ekskul band. Lingkungannya bersih, itu fasilitasnya lengkap. Lalu teman-temannya juga baik. Gebrakan Pemkot Balikpapan dengan program SMP swasta gratis ini menjadi berita gembira yang disambut positif oleh masyarakat Balikpapan. Di lain pihak, program ini juga mendorong sekolah swasta untuk terus meningkatkan kualitas belajar mengajar agar dapat menghasilkan para siswa yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh Pemkot Balikpapan di sektor pendidikan sudah dirasakan manfaatnya secara langsung, baik oleh masyarakat maupun satuan pendidikan. Dukungan bantuan melalui sejumlah program subsidi juga berdampak positif terhadap perkembangan dunia pendidikan di kota ini. Salah satunya yang secara rutin dilakukan adalah pemberian seragam gratis kepada siswa baru yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sekolah negeri di kawasan Gunung Pasir, yakni SDN 001 Balikpapan Kota, betul-betul merasakan manfaat dari subsidi yang digelontorkan oleh Pemkot Balikpapan. Bantuan seragam gratis di sekolah kami, alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa dipakai sama anak-anak mulai hari Senin kemarin sampai sekarang. Ada 3 macam, ada satu seragam nasional merah putih, kemudian ada seragam batik, sama yang ketiga ada pakaian pramuka, atasan sama bawahan, plus untuk atributnya semua, termasuk buku segala juga sudah. Untuk SD Negeri 01 Balikpapan Kota sudah mendapatkan bantuan Chromebook untuk kelas 4, 5, 6. Kemudian smart screen. Terus untuk anak-anak kelas 1 ada smart table namanya. Harapan saya semoga bantuan seragam gratis terus ada untuk membantu anak-anak kami semuanya. Respon positif juga datang dari para wali murid SDN 001 Balikpapan Kota. Mereka sangat senang dan merasa terbantu secara ekonomi dengan hadirnya program subsidi pendidikan ini. Berbagai peningkatan fasilitas di sekolah pun membuat anak-anak mereka semakin nyaman dalam menjalani proses belajar di sekolah. Untuk bantuan seragam gratis ini sangat membantu sekali serta sangat meringankan banyak keluarga di Balikpapan Kota. Jadi nyaman buat anak-anak bersekolah di sini, kemudian ramah juga ke anak-anaknya. Kemudian ya itu karena sekolah di sini sekolah percontohan dan akreditasinya A. Kalau untuk harapannya mungkin kedepannya untuk seragam gratisnya dikasih paket komplit. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang di 001 mungkin bisa ditambah untuk internetnya bisa digratiskan. Kenapa milih negeri? Karena emang dari saya dulu juga negeri sekolahnya. Anak-anak juga maunya negeri juga. Bahagia sekali ada seragam gratis ini. Lingkungannya sangat nyaman.
suasananya juga nyaman, tenang. Guru-gurunya kayaknya harus lebih banyak lagi kayaknya. Soalnya kan gurunya di sini terbatas, struknya kurang juga. Pemkot Balikpapan memberi perhatian penuh terhadap keberlangsungan pendidikan dasar yang merata dan inklusif bagi masyarakatnya. Salah satu sekolah tertua yang berdiri di Kota Minyak ini adalah SMPN 1 Balikpapan. Dikenal dengan lokasinya yang strategis dan segudang prestasi siswanya di bidang akademik dan non-akademik, SMPN 1 Balikpapan terus berbenah dan meningkatkan fasilitas belajar mengajar yang representatif sesuai kebutuhan para siswa dan mengikuti perkembangan zaman berkat dukungan dari Pemkot Balikpapan. Dukungan pemerintah Kota Balikpapan sangat luar biasa untuk kelangsungan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Balikpapan dan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, ini terbukti satu dengan adanya pemberian dana yang namanya BOS daerah, kemudian bantuan seragam, kemudian bantuan sarana prasarana, baik itu fisik yang terkait dengan ruangan kelas, lingkungan, maupun sarana pendukung kegiatan pembelajaran. Perkembangannya sangat luar biasa ya, mendapat tanggapan yang positif dari orang tua, terutama mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan seragam gratis itu. Di SMP Negeri 1, laboratoriumnya itu laboratorium komputernya ada 3. Kemudian lab IPA-nya ada 2, lab fisika dan biologi. Kemudian lab bahasa Inggrisnya ada 1, perpustakaannya ada 2 ruang. Saya berharap bantuan perhatian yang sudah baik ini akan terus dilakukan, diupdate. Mana-mana yang memang peralatan sudah ketinggalan zaman, ya harusnya diperbaiki. Keberhasilan sekolah dalam menjalankan proses belajar mengajar tidak terlepas dari peran dan dukungan dari para orang tua dan wali murid. Saran dan kritik dari mereka menjadi amunisi penting pihak sekolah untuk terus berbenah memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswanya. Anak saya di kelas 91 saat ini di SMP Negeri 1. Tanggapan saya SMP Negeri 1 benar-benar mengerti anak-anak yang dalam proses belajarnya itu dimulai dari awal, mulai dari dia pendiam bisa jadi aktif, dari yang tidak produktif jadi produktif. Terus dia juga banyak mengikuti kegiatan dan belajarnya dia itu semangat karena di sini guru-gurunya membimbingnya tuh secara benar-benar dari hati. Saya melihatnya dengan bantuan pemerintah yang saat ini ada itu sangat membantu untuk siswa-siswa lebih dalam belajarnya. Itu jadi semua bisa merasakan manfaatnya, bisa bersekolah dimanapun, di sekolah negeri atau swasta dengan tanpa biaya, jadi tidak mematahkan semangat mereka untuk belajar. Tidak hanya SD dan SMP sederajat yang berstatus sekolah negeri, SD dan SMP swasta pun tak luput dari perhatian Pemkot Balikpapan. Salah satu SD swasta yang cukup dikenal oleh masyarakat Balikpapan adalah SD Nasional KPS Balikpapan yang berlokasi di Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan internasional ini pun merasa terbantu berkat dukungan dari Pemkot Balikpapan. Keunggulan di SD Nasional KPS ini kami mengadopsi 4 kurikulum pembelajaran. Yang pertama kurikulum nasional, yang kedua kurikulum internasional yaitu kurikulum Pearson, yang ketiga kurikulum olimpiade yaitu Olympic Education, terus yang keempat kurikulum keagamaan. Kurikulum keagamaan ini ada 4 agama yang kami naungi untuk semua siswa-siswa yang ada di SD Nasional KPS. Kami juga mendapatkan subsidi SPP dan program yang terbaru khusus kelas 1 itu mendapatkan seragam gratis. Untuk menjaga eksistensi SD Nasional KPS ini sebagai menjadi sekolah rujukan di Kota Balikpapan, kami selalu adopsi program-program terbaru yang ada di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang dilakukan juga oleh pemerintah pusat. Ya, harapan kami bagaimana peningkatan pendidikan di sekolah swasta, kami juga berharap besar di SD swasta itu mendapatkan support khususnya di bagian pengembangan digital.
Jumlah sekolah swasta di Balikpapan yang terus bertambah diiringi pula dengan peningkatan kualitas baik dari segi infrastruktur maupun dalam hal penerapan kurikulum belajar mengajar. Tidak heran, beberapa sekolah swasta baru maupun yang sudah lama berdiri menjadi rebutan warga Balikpapan. Karena saya sudah tahu sekolah KPS karena saya alumni sini, SD sini. Jadi saya percaya di sini sekolahnya bagus, pengajarnya juga profesional. Mereka menyediakan fasilitas yang lengkap, semua agama diakomodasi. Karena di sini anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka dan mereka disupport untuk itu. Dinamika dunia pendidikan di era globalisasi dan digital saat ini semakin kompleks. Pemerintah Kota Balikpapan melihat hal ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Kebijakan strategis yang dilakukan saat ini pun terus dimonitor keberlangsungannya. Evaluasi di berbagai lini juga dilakukan agar penerapan program ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Anggaran belanja di sektor pendidikan akan terus ditingkatkan demi pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Ya, tentu karena ini harus ada kesepakatan antara kami, pemerintah daerah dan seluruh sekolah-sekolah swasta. Dan yang kita gandeng itu adalah grade B. Artinya dia punya SDM, dia punya infrastruktur, tapi muridnya nggak ada. Nah, dengan program gratis, alhamdulillah, mungkin teman-teman tadi sudah lihat di sekolah, ada yang dulu hanya dapat terima 2 rombel, sekarang dia bisa menjadi 4 dan seterusnya. Jadi ini insya Allah akan terus berlanjut sampai dengan infrastruktur sekolah kita itu memadai di kota ini. Tetapi Balikpapan adalah sebuah kota yang terus berkembang. Saya rasa apalagi Balikpapan menjadi teras ibu kota Nusantara. Sehingga menurut saya ke depan memang perlu terus kita genjot untuk membangun infrastruktur sekolah dan menyiapkan sumber daya manusianya sehingga berimbang antara pembangunan fisiknya dan menyiapkan sumber daya manusia dari guru-guru kita. Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya menjalankan amanat undang-undang untuk pemenuhan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat. Upaya maksimal untuk mengurangi angka anak putus sekolah juga terus dilakukan dengan berbagai langkah solutif. Pemkot Balikpapan juga berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pendidikan dan menerapkan program yang berkesinambungan. Tidak hanya terkait infrastruktur satuan pendidikan yang akan ditambah jumlahnya, serta sarana dan prasarana yang akan dilengkapi, namun juga kualitas para tenaga pendidik yang menjadi modal utama bagi keberlangsungan proses belajar mengajar akan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Tentunya dengan harapan para tenaga pendidik dapat mentransfer ilmu pengetahuan dengan baik, sekaligus dapat menciptakan para siswa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Evaluasi kita lihat aja, sampai sekarang kan alhamdulillah antusias masyarakat dan komentar dari masyarakat khususnya wali murid, yaitu alhamdulillah positif sekali bahwa tidak ada perbedaan kaya maupun miskin, bahwa ini adalah setara dan semua sama. Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, ya termasuk tadi pembagian baju gratis, kemudian sarana-sarana pendidikan, dan ini harapan kita ke depan. Apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada ikhtiar kami dalam pemerintahan kita, tentunya untuk mewujudkan betul-betul anak-anak kita, kota Balikpapan pada khususnya bisa menjadi pilot project bahwa kesetaraan, perbedaan itu tidak ada lagi antara sekolah yang favorit, termasuk sekolah negeri dan swasta, itu bisa berjalan sejalan untuk menumbuhkan dan tentunya menciptakan generasi-generasi emas untuk sumber daya manusia anak-anak kita yang berkualitas. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, Pemkot Balikpapan tidak dapat bergerak sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, masyarakat, hingga pihak swasta. Dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan, dunia pendidikan di Balikpapan dapat lebih tangguh menghadapi tantangan di era globalisasi dan digital saat ini. Kesenjangan dapat diatasi dan inklusivitas dapat terwujud. Pendidikan harus menjadi ruang yang adil bagi semua. Pendidikan adalah fondasi penting pembangunan manusia, karena pendidikan
adalah jembatan masa depan bagi generasi penerus bangsa. Oke.